dengan NIM 220511501006 dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Welcome to my education video. Kalian sosial sekarang ini, judul yang saya angkat yakni penggunaan bahasa gaul yang marak di lingkungan sosial dalam eksistensi penggunaan bahasa Indonesia. Sebelum lanjut, kita akan pelajari dan memahami tentang apa itu bahasa dan peran bahasa dalam kehidupan manusia. Jadi peran bahasa meliputi segala aspek kehidupan yang ada pada manusia. Salah satunya itu termasuk untuk memperlancar proses sosial manusia. Bahasa juga berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Jadi bahasa yang majemuk, bahasa Indonesia memiliki banyak sekali ragam bahasa di daerah-daerah masing-masing. Sesuai data menunjukkan bahwa lebih dari 700 bahasa yang digunakan di Indonesia, sehingga menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang majemuk. Sebagai masyarakat Indonesia, terutama kita sebagai pemuda dan remaja Indonesia yang menjadi ahli waris dalam aspek kebudayaan, bahasa dan lain sebagainya, tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ini mulai bergeser dan digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal sebagai bahasa gaul. Latar belakang ini bahwa manusia termasuk warga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi bahasa yang begitu banyak. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu bersamaan dengan modernisme di Indonesia membentuk bahasa yang disebut dengan bahasa gaul. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri untuk mengekspresikan diri. Nah, sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggapnya tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subculture tertentu. Ragam bahasa remaja memiliki ciri-ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendekkan melalui proses morfologi atau menggantikannya dengan kata-kata yang lebih singkat dan pendek. Lantas, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya bahasa gaul sehingga eksistensi bahasa Indonesia terancam punah? Yang pertama, ada sosial media. Sosial media sebagai sarana atau alat pertukaran atau mendapatkan informasi yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat dengan mendapati informasi dalam faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kebudayaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Disandingkan dengan modernisme, bahkan marak terjadi di beberapa tempat modernisme digantikan dengan postmodernisme. Postmodernisme ini menonjolkan gaya, bahwa gaya menjadi salah satu yang terpenting dan yang paling utama dalam aspek kehidupan. Bahkan peran media juga sangat mempengaruhi maraknya bahasa gaul, baik dalam media elektronik maupun media cetak. Yang kedua itu adalah pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia dan mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul.
Ketiga adalah gaya hidup di lingkungan sekitar. Bahwa kita ketahui bahwa sekarang ini anak-anak remaja mulai menggantikan kebudayaan yang telah ada di Indonesia dan menggantikan kebudayaan asing, sehingga kebudayaan dan gaya hidup itu mengikuti, bahkan sampai dengan bahasa pula. Setelah mendapati faktor-faktor dan pengertian dari bahasa gaul serta perpindahan eksistensi bahasa Indonesia, kita mendapati contoh-contoh kosakata yang terdapat dalam bahasa gaul yang telah digantikan atau telah diubah pada bahasa Indonesia. Yang contoh pertama itu adalah kata pemindekan, bagaimana menjadi gimana, atau dalam bahasa di lingkungan Makassar, gimana diubah menjadi kata bemana. Selanjutnya ada penghilangan huruf awal atau fonem, kata memang menjadi emang, atau sudah menjadi udah. Pemendekan kata, jadi kata begini menjadi gini, serta perubahan kata yang terjadi di lingkungan masyarakat Makassar, kata begini menjadi begini. Selanjutnya ada kosakata khas atau bahasa gaul yang marak terjadi atau marak disebutkan oleh kalangan-kalangan penggunaan bahasa gaul. Yang pertama itu aku diganti sebagai gue, kamu diganti lu, lo, elu, ayah diganti sebagai bokap, dalam kalangan masyarakat Makassar digantikan sebagai pace, kata ibu sebagai nyokap, dan kalangan masyarakat Makassar sebagai mace. Lantas bagaimana penanggulangan bahasa gaul kembali kepada bahasa Indonesia? Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi dan bangga lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan pola pikir saat menggunakan sosial media, dalam artian kita menguasai diri untuk tidak terpengaruh terhadap apa yang menjadi pengaruh atau dampak negatif bagi kita. Berbicara mengenai dampak negatif yang bisa kita dapatkan melalui bahasa gaul, yang pertama itu saat berbicara kita mempersulit penggunaan bahasa Indonesia, atau kita sudah mulai tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia yang telah menjadi bahasa nasional kita. Yang kedua adalah mengganggu siapapun yang dapat membaca atau mendengarkan kita ketika menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, mempersulit komunikasi dengan orang lain, terkhusus tidak etis dalam acara formal, misalnya dalam pertemuan. Baik, itulah tadi pembelajaran orang mengajar dan lain sebagainya yang marak di lingkup sosial dalam